Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini untuk kelas 10, kita memasuki materi baru yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan KD 3.9 atau bab 9. Nah, untuk pembahasan pertama ini kita akan berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Silahkan kalian simak materi pembelajaran berikut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika atau frasa dari bahasa Jawa kuno itu adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, semboyan ini menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam. Maka untuk menyatukan keberagaman tersebut itu melalui semboyan bangsa Indonesia ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kemudian selain Bhinneka Tunggal Ika, negara memiliki alat pemersatu bangsa. Apa saja alat pemersatu bangsa itu? Yaitu yang pertama adalah Pancasila. Nah, Pancasila di sini adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, alat pemersatu bangsa yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah bendera merah putih. Nah, bendera merah putih ini merupakan bendera kebangsaan negara Indonesia. Kemudian ada burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara. Kemudian Indonesia Raya, itu adalah lagu kebangsaan. Kemudian lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari keenam alat pemersatu bangsa ini wajib kalian ketahui. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jadi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terutama adalah sila ketiga. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Itu merupakan bentuk operasionalisasi atau perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kita harus memahami bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kurang lebih 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 546 bahasa daerah, kebudayaan, kepercayaan, serta agama yang beragam. Jadi, perbedaan yang ada hendaknya itu menjadi kekayaan atau kekuatan bangsa. Bukan berarti dengan keberagaman tersebut kita menjadi lemah. Kita perlu menyadari bahwa kenyataan ini kemudian memahaminya sebagai suatu yang tidak bisa diubah dan dihindari. Dan pada akhirnya mendorong kita untuk bersikap toleran terhadap perbedaan. Tanpa sikap-sikap itu, kita mudah terpecah-pecah yang berakibat sulitnya kita maju dan berkembang sebagai bangsa. Nah, kemudian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini dilakukan demi meningkatkan persatuan serta meminimalisasi potensi ancaman perpecahan akibat perbedaan. Nah, bagaimana aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Mari kita lihat berikut contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika di berbagai bidang. Yang pertama adalah di dalam bidang politik. Di dalam bidang politik, kita bisa mengaktualisasikan Bhinneka Tunggal Ika seperti pada saat pemilu. Setiap warga negara itu memiliki hak suara. Kaum disabilitas juga wajib difasilitasi untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian, kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebesar 30% telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menghindari diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kemudian, walaupun berbeda partai politik, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bangsa ketika memutuskan kebijakan dan membuat perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya itu di dalam bidang hukum dan pemerintahan. Bhinneka Tunggal Ika itu dapat diaktualisasikan sebagai berikut. Seorang presiden ataupun kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Kemudian, para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Kemudian, masyarakat dan pemerintah harus mematuhi setiap hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah di bidang sosial budaya. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika yaitu tiap suku itu saling menghormati tanpa menganggap sukunya lebih baik atau unggul dari suku lainnya. Kemudian, setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Yang selanjutnya adalah di dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu setiap warga negara Indonesia wajib memiliki sifat bela negara, baik ketika kondisi negara dalam keadaan terancam maupun dalam kondisi aman. Kemudian, setiap unsur TNI atau Polri menjadi pengayom seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian, setiap individu dan masyarakat turut serta menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Nah, yang selanjutnya adalah konsep integrasi nasional. Setelah kita tadi memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika juga dengan aktualisasinya, sekarang kita lanjut dalam pembahasan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Nah, di dalam KBBI, integrasi itu berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional itu berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi, yang dimaksud integrasi nasional di dalam KBBI yaitu pembauran suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, kemudian di sini para ahli itu juga mendefinisikan tentang integrasi nasional. Yang pertama itu menurut Safruddin Bahar. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian menurut William Howard Wings,
Integrasi nasional adalah integrasi bangsa sebagai penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda. Kemudian menurut Ernest Renan, integrasi nasional adalah proses perpaduan atau penyatuan timbul akibat adanya kesadaran, hasrat, dan kemauan untuk bersatu. Jadi, secara keseluruhan, kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang selanjutnya adalah syarat terwujudnya integrasi nasional. Jadi, untuk mewujudkan integrasi nasional itu ada beberapa syarat tertentu, yaitu yang pertama adalah anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat itu saling menjaga keterikatan antara satu dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang selanjutnya adalah norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian konsep integrasi nasional itu di dalam Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Di sini Indonesia itu memiliki beragam etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Jadi Indonesia itu dapat disebut memiliki konsensus integrasi nasional. Antara lain pada saat peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kehendak dan keputusan untuk menjadi bangsa satu, tanah air satu, dan bahasa satu tanpa embel-embel suku, agama, ras, dan golongan atau sara yang telah dikumandangkan kaum muda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu merupakan langkah awal yang bersejarah dalam meletakkan fondasi bangunan bernama Indonesia atau fondasi yang menyatukan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Di sini yang pertama adalah faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Itu yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Kemudian keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain faktor pendorong, di sini juga ada faktor penghambat integrasi nasional, meliputi kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kemajuan bangsa.
Kemudian adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong persatuan dan yang merongrong persatuan dan kesatuan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan yang menyebabkan rasa tidak puas di sebagian warga masyarakat, seperti terlihat dalam gerakan separatisme serta unjuk rasa menuntut keadilan. Kemudian munculnya paham etnosentrisme di beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan kebudayaannya sendiri dan menganggap rendah budaya dari suku bangsa yang lain. Yang selanjutnya adalah perilaku yang dibutuhkan agar terbentuk integrasi nasional, yaitu meliputi menghormati orang lain yang berbeda ras, suku, dan agama. Kemudian menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Kemudian sikap pemberian pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat persamaan atau perbedaan. Kemudian tidak membedakan dan mengejek orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras dengan kita. Kemudian menghormati umat agama lain saat beribadah. Jadi di sini intinya harus bersikap toleransi. Nah, itu anak-anak tentang pembahasan Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semangat dan tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Jangan sampai lengah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pembelajaran PPKN hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.